Halo semua, selamat datang kembali di S-Podcast. Oke teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena hari ini kita bakalan bahas suatu topik yang pastinya gak kalah menarik dari podcast-podcast kita sebelumnya. Wah, menarik banget dong pastinya. Tapi sebelum itu, kita harus kenalan dulu nih. Halo semuanya, aku Saskia Nurul dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2022 yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Bareng partner aku yaitu... Halo semuanya, aku Willy dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2022. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih hari ini? Jadi hari ini kita bakal ngebahas suatu tema yang spesial banget buat teman-teman semua, yaitu Get to know more about MBKM. Mungkin beberapa dari teman-teman belum familiar nih sama MBKM itu apa. Jadi sebelumnya bakal dijelasin dulu nih sama partner aku. Oke, jadi MBKM itu program Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal untuk masuk ke dunia kerja. Wah, menarik banget dong pastinya. Oh iya, di samping kita ini udah ada pembicara yang keren-keren loh. Wah, siapa aja ya? Terus apa aja yang bakal kita bahas? Mungkin langsung aja kita kenalan sama Kak Mehmet dan Ko Sofia. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Mateus, saya dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2020. Halo semuanya, kenalin nama aku Sofia dari Ilmu Ekonomi 2019. Oke, salam kenal kakak-kakak. Mungkin karena kita udah kenalan, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya kak. Boleh nggak sih kakak jelasin apa itu MBKM dan program apa yang kakak jalanin selama MBKM? Mungkin dari kami itu. Oke, jadi MBKM itu sendiri merupakan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah itu dengan tujuan supaya mahasiswa itu bisa mendapatkan ilmu baru di luar prodi mereka. Nah, kebetulan semester kemarin itu saya ada mengambil kegiatan MBKM itu yang yang bertugas di bagian riset, dan di sini juga mungkin kalau rekan saya ini ada MBKM di bidang apa coba? Kalau aku sendiri semester lalu melaksanakan MBKM magang bersertifikat di PT Bank Mandiri. Nah, untuk dari magang bersertifikat ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar melalui pengalaman langsung di industri dan dunia kerja secara nyata selama 1-2 semester. Nah, kalau misalnya aku kemarin udah 2 semester sih, kalau Mateus gimana? Ya, kalau aku kebetulan kemarin yang riset itu hanya selama 6 bulan, jadi 1 semester saja. Oke, jadi tadi Kak Sofia magang dan Kak Mehmet, Kak Mateus riset ya. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh skip. Oke, kamu penasaran nih untuk tahapan pendaftaran MBKM itu seperti apa ya? Dan untuk kualifikasinya sendiri, apa ada kriteria khusus yang dilihat dari keaktifan selama menjalani perkuliahan? Mungkin dari Kak Mateus dulu boleh dijawab. Oke, jadi kalau untuk kemarin itu kebetulan saya kan yang bidang risetnya itu sendiri masih riset dalam kampus Universitas Padjadjaran, dan kemarin itu di bawah naungan prodi program studi ilmu ekonomi. Jadi kalau syarat khusus sih sebenarnya nggak ada, tetapi itu salah satunya itu kita harus ada mengirimkan bukti transkrip nilai dan CV ya untuk ikut riset itu. Dan mungkin di dalam CV dan transkrip nilai itu mungkin dinilailah bagaimana kita mengikuti penilaian perkuliahan selama ini, dan juga bagaimana track record kita di dunia kampus atau di dunia sekolah dulu, seperti itu. Kalau Kak Sofi yang magang seperti apa coba? Nah, kalau untuk magang sendiri itu daftarnya melalui web Kampus Merdeka. Nah, untuk alurnya itu pertama-tama bikin akun dulu nih teman-teman di web Kampus Merdekanya. Kemudian nanti bakal disuruh untuk pengurusan administrasi seperti minta surat rekomendasi dari fakultas dan juga minta SPJTM dari Unpad. Nah, nanti teman-teman tuh tinggal daftar aja di webnya, dan di webnya juga tata caranya lengkap sih menurut aku. Nah, untuk persyaratannya sendiri, untuk magang itu persyaratannya sih minimal semester saat ini sedang di semester 5. Untuk persyaratan khusus lainnya sih paling balik lagi tergantung perusahaannya masing-masing. Biasanya ada yang syaratnya IPK atau syaratnya umur ataupun syaratnya juga jurusan gitu.
Oke, jadi untuk magang MBKM sendiri itu tentu ada kriteria khususnya ya, dan untuk pengalaman organisasi sendiri seperti keaktifan di kampus dan track record itu merupakan suatu hal yang penting ya Kak. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut sama Pak Taku. Oke, jadi kan Kak, MBKM itu jenisnya ada banyak ya, ada ISMA, ada riset, ada kampus mengajar, dan lain-lain. Boleh nggak sih Kakak kasih tahu alasannya kenapa Kak Matius milih riset dan kenapa Kak Sofia lebih memilih magang? Oke, nah buat aku sendiri, kenapa aku memilih magang? Karena yang pertama, pastinya setelah kita pendidikan nih, entah nanti S1 ataupun nanti mau lanjut S2, pasti ujung-ujungnya kita bakal bekerja. Nah, kalau alasan aku memilih magang sendiri, karena aku memilih untuk start lebih duluan nih melalui program magang yang diberikan pemerintah ini gitu. Dan juga selain itu, benefitnya lumayan sih, jadi salah satu benefitnya itu ada uang saku. Nah, jadi ibaratnya itu tuh bisa dikonversi 20 SKS, jadi kita tuh kayak kuliah tapi dibayar gitu kalau misalnya dengan magang, gitu sih kalau misalnya aku. Oke, mungkin kalau Kak Sofi ini kan dia itu magang bersertifikat di Bank Mandiri, di mana itu lebih bekerja di sektor formal banget ya, yang mesti ke kantor, work from home atau work from office gitu kan. Sedangkan kalau aku itu riset itu karena kalau di jurusan ilmu ekonomi itu kebetulan kan pasti ntar seiring berjalannya waktu bakal banyak tugas paper gitu kan, menulis atau membuat paper. Nah, biasanya itu kalau waktu menulis atau membuat paper itu kita kan menggunakan data-data sekunder. Nah, saya itu memilih riset karena berasumsi kalau di riset ini kita itu menggunakan data primer, di mana itu akhirnya mengumpulkan sendirilah data-datanya itu secara pribadi, jadi istilahnya kayak menambah pengalaman aja di dunia penelitian. Dan juga karena kebetulan masih selaras aja sih dengan jurusan, jadi ya itu alasan saya memilih. Oke, jadi tadi untuk Kak Sofi alasannya untuk mendapatkan pengalaman dan juga ada plusnya uang saku ya tadi. Dan juga untuk Kak Matius karena masih selaras dengan ilmu ekonomi ini. Boleh untuk pertanyaan selanjutnya Saskia? Nah, sepengalaman Kakak, mahasiswa seperti apa sih yang berpeluang besar diterima di institusi partner MBKM? Nah, mungkin Kakak boleh share dari tips and trick yang Kakak lakuin dulu pas persiapan daftar MBKM? Mungkin boleh dijawab dulu oleh Kak Matius. Oke, sebenarnya kalau tips and triknya itu yang pasti pertama itu kan karena kita ada membuat CV-nya itu kalau bisa itu menjelaskannya itu secara detail lah, kita tuh ngapain aja dan terupdate gitu. Jangan nanti kita kasih CV ada kegiatan kita yang belum masuk padahal kita udah melakukannya. Nah, usahakan CV itu kalau bisa tiap 6 bulan atau 6 bulan lah paling enggak diupdate terus-terusan, karena itu pasti ada pengalaman baru selama 6 bulan itu. Terus motivation letter itu usahakan sudah mulailah belajar mencari di Google, sekarang udah banyak cara membuat motivation letter yang baik dan benar, karena dari situ bisa kelihatan sedikit lah minat kita ke arah mana dan juga seberapa bagusnya kita dalam menata kata. Terus kalau untuk yang mungkin yang mahasiswa baru yang baru semester 1-2 atau mungkin yang belum mendapatkan kegiatan MBKM, kalau bisa kuliah yang benar, karena transkrip nilai itu nanti akan diserahkan ketika kita hendak mendaftar di MBKM. Jadi kalau di situ itu kelihatan nilai kita jelek, sebenarnya tidak menutup peluang untuk keterima. Tetapi ada bukti kayak kita aja nggak bertanggung jawab di dunia perkuliahan, bagaimana perusahaan itu mau menerima kita jika kita aja kuliah nggak bertanggung jawab. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya mungkin Kak Sofi bisa jelaskan. Oke, nah kalau misalnya aku kan magang nih, jadi pendaftarannya itu full melalui website ya. Jadi kalau menurut aku, kalau magang sendiri itu masalah waktu sih. Jadi kalau bisa nih teman-teman begitu diumumin nih, ataupun kalau misalnya sebelum diumumin kalau pendaftaran MBKM ini udah buka, teman-teman udah harus persiapin sih dari awal, entah itu CV atau administrasinya. Nah, karena sejauh pengamatan aku kemarin ya, orang-orang yang lebih cepat daftar itu cenderung lebih besar peluang keterimanya, karena perusahaan itu pasti pengen secepatnya kan mendapatkan SDM-nya. Jadi kalau misalnya udah daftar di akhir-akhir itu, walaupun katanya nih pendaftarannya belum tutup, tapi itu cenderung jarang sih di reach out sama
HR dari perusahaannya sendiri. Nah, selain itu seperti yang dikatakan Mehmet tadi sih tentang CV, teman-teman jangan lupa perbaikin CV. Nah, terus kalau misalnya perusahaan itu tuh biasanya menggunakan CV ATS kan, jadi ada mesinnya. Jadi teman-teman itu harus menggunakan CV ATS karena pasti berkas-berkas CV yang masuk ke perusahaan itu pasti banyak banget. Jadi teman-teman usahain pakai CV ATS, kemudian dibuat juga fokus dari CV-nya itu tersebut apa. Misalnya teman-teman nih pengen daftar di bidang research, jadi usahakan keyword dari CV-nya itu perbanyak di bidang research, atau misalnya marketing, usahain sebanyak mungkin keyword di CV-nya itu tentang marketing, karena dari seleksi berkas aja udah gagal tuh sedih banget sih gitu. Nah, jadi CV, motivation letter, dan mungkin yang baru masuk semester 1, semester 2 itu nilai atau IPK tuh penting banget ya Kak. Dan jangan malas untuk mengupdate jadwal gitu ya. Kalau misalnya udah ada pengumuman untuk magang, langsung cepat-cepat daftar ya Kak, karena bakal peluang keterima lolos itu besar banget ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut. Nah, Kak, aku mau nanya nih, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa untuk menentukan institusi dan role yang sesuai dengan jurusan kita di ilmu ekonomi ini? Oke, jadi sebenarnya untuk yang kampus Merdeka ini kan, karena tujuan awal dari pemerintah itu supaya kita bisa istilahnya mencoba-coba terlebih dahulu lah sebelum nanti kita lulus dan masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kalau untuk MBKM itu sendiri, kalau misalkan agak keluar dari jurusan kita ilmu ekonomi nggak masalah, karena teman-teman saya sendiri juga walaupun jurusan kita itu ilmu ekonomi, tapi mereka juga ada yang mendaftar di marketing, ada juga yang kalau nggak salah daftar di graphic design. Jadi manfaatkan aja MBKM itu sebagai sarana untuk mengetahui lah bagaimana rasanya kita kerja graphic designer di perusahaan ini, bagaimana rasanya kita kerja di marketing. Usahakan coba-coba aja kalau di MBKM supaya kita mengetahui ekonominya. Tetapi kalau untuk jurusan ilmu ekonomi itu sendiri, setahu saya biasanya itu bekerjanya itu antara di dunia perbankan atau dunia penelitian. Mungkin bisa dilengkapi oleh Kak Sofi. Setuju sih apa kata Mehmet tadi. Terkait apa tadi? Role dan institusi yang sesuai dengan jurusan. Setuju banget kata Mehmet tadi. Kalau menurut aku ini kesempatan yang pas banget sih buat teman-teman yang pengen lintas karir nih dari kita kan ilmu ekonomi nih, entah mau ke marketing atau ke graphic design seperti tadi kata Mehmet, karena ini bisa menjadi start awal untuk penunjang karir teman-teman ke depannya gitu. Jadi usahain teman-teman itu fokus pada suatu karir. Nah, menurut aku sih sekarang waktu yang tepat sebelum daftar MBKM menentukan teman-teman ini mau jadi apa ke depannya. Terus kalau misalnya di magang sendiri yang berkaitan dengan ilmu ekonomi itu, teman-teman gak usah khawatir, banyak banget kok peluang kerja dan magang di magang bersertifikat ini dari perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan ilmu ekonomi. Contohnya itu seperti perbankan, ataupun Bank Indonesia, ataupun OJK, dan masih banyak lagi. Oke Kak, jadi untuk institusi yang sesuai dengan jurusan kita mungkin ada beberapa tadi contohnya aku dengar ada di Bank BI, ada riset, ada OJK dan lain-lain. Tapi menurut Kak Matius juga tadi nggak selalu harus sesuai dengan jurusan kita ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Saskia. Menurut Kakak rugi nggak sih mahasiswa yang memilih untuk tidak memanfaatkan masa kuliahnya dengan nyoba daftar program MBKM yang difasilitasi sama pemerintah ini? Mungkin mulai dari Kak Matius. Oke, kalau sebenarnya kalau masalah rugi atau enggak itu balik lagi ke kepribadian orang tersebut ya. Karena teman saya sendiri sampai sekarang berarti saya itu sekarang masuk semester 6 ya. Itu ada beberapa orang yang belum mendaftar sama sekali di MBKM. Dan kalau masalah rugi atau enggak dari sudut pandang saya, sebenarnya mereka nggak rugi. Kenapa? Karena mereka masih bisa menimba ilmu di kampus dan mungkin mereka itu sudah jelas arah karirnya kemana. Misalnya mereka itu udah mau, oh udah saya jadi peneliti aja,
Atau mungkin teman saya tuh ada yang saya jadi dosen aja, jadi saya tidak perlu MBKM lagi, jadi lebih baik menimba ilmu. Atau ada yang merasa skill-skill saya belum cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kesempatan dan masih bingung mau berkarir di arah mana, saya rasa sih lebih bagus untuk mencoba kegiatan MBKM ini. Oke, nah kalau menurut aku sih benar kata Mehmet tadi ya, kembali lagi ke perspektif teman-teman masing-masing. Teman-teman ini mau teoretikal atau praktikal. Nah, kalau misalnya praktikal itu cocok banget sih ikut program magang bersertifikat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih teoretikal, mata kuliah di kampus itu nggak kalah keren sih dibanding dengan program-program kampus Merdeka. Nah, tapi aku mau kasih tau lagi nih, kalau misalnya program kampus Merdeka itu banyak banget, nggak cuman hanya magang. Jadi kalaupun teman-teman mau teoretikal nih, ada pertukaran pelajar ke kampus lain, ataupun ada studi independen, jadi itu belajar lagi secara teoretikal. Nah, menurut aku agak disayangkan sih kalau teman-teman menyia-nyiakan kesempatan ini, tapi kembali lagi sih ke teman-teman masing-masing tergantung perspektifnya. Oke, jadi kembali lagi ya ke perspektif masing-masing, dan mungkin selagi ada kesempatan gitu ya, mending ikut daftar program MBKM karena nggak rugi juga gitu, dan program MBKM juga bervariasi untuk bagi teman-teman yang mungkin tadi sebelumnya mungkin ingin berkarir selain di bidang ekonomi gitu ya Kak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut. Oke Kak, kan di prodi kita ini punya ketentuan kalau program PKM bisa dikonversi jadi 20 SKS. Nah, mekanisme konversinya itu gimana sih Kak? Nah, oke, kalau misalnya dari prodi itu untuk konversi 20 SKS itu ada 7 laporan yang harus dikumpul. Nah, teman-teman itu nanti kalau misalnya pertama-tama nih teman-teman kalau misalnya emang mau magang nih, kan aku magang nih, teman-teman jangan lupa ngelapor dulu ke prodi dan minta dosen pembimbing. Kemudian nanti bisa konversi SKS 20 SKS dengan mengisi laporan 7 laporan tersebut. Nah, tapi teman-teman harus diperhatiin lagi nih kalau misalnya laporan tersebut harus dikerjakan tepat waktu, karena kalau misalnya telat nih pengumpulannya nanti nilainya bakal bisa masuk ke semester selanjutnya gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh si Kak Sofi ini kalau emang kita itu walaupun 20 SKS ya, cuman kita itu tetap harus membuat 7 laporan, dan ada kalau nggak salah 1 laporan logbook ya, kalau nggak salah itu emang mesti diupdate. Jadi kayak kita memberitahu kita tuh ngapain aja gitu perharinya di MBKM. Jadi prodi ini sendiri tidak mau secara serta-merta mengasih 20 SK secara langsung. Jadi mereka itu juga pengen mengupdate kegiatan kita ngapain aja sih di MBKM, jangan hanya kerjanya kalau sekarang tuh gabut dan gabut di kegiatan MBKM ini. Terus kalau 7 laporan itu sendiri karena banyak ya, itu emang sebenarnya walaupun kelihatan bisa dikerjakan sistem kebut semalam, cuman saya tidak merekomendasikannya karena laporannya tuh ada 7 dan cukup banyak. Dan benar seperti kata Kak Sofi tadi, jangan dikerjakan mepet-mepet, karena kalau misalkan kita tidak mengumpulkan tepat waktu, ada kemungkinan nilai itu baru keluar di semester depan dan tidak masuk ke dalam perhitungan SKS jadinya, seperti itu. Oke, jadi untuk mekanisme sendiri tadi harus daftar dulu ke Kaprodi, dan juga setelah 7 laporan yang harus kita isi ya Kak, beserta dengan tadi ada laporan berupa notebook ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, aku penasaran nih Kak, waktu Kakak menjalani program MBKM itu apa aja sih yang Kakak lakuin? Boleh di-share gak manfaat dan pengalaman Kakak selama menjalani program MBKM tersebut? Oke, karena kebetulan saya berhubungan dengan riset, saya itu bekerja di riset itu kebagian tugas menjadi enumerator. Mungkin bagi orang yang belum awam, enumerator itu sendiri yang bahasa sederhananya yang melakukan survei. Nah, mungkin berbeda dengan survei yang kebanyakan, karena itu saya itu sudah istilahnya dipekerjakan di riset itu. Sistem kuesioner itu tidak boleh hanya sekedar kayak disebarkan saja melalui WhatsApp atau melalui grup line segala macam, tetapi saya harus melakukan wawancara secara langsung. Jadi saya datangin orangnya, atau saya telepon, atau melalui Zoom atau Google Meet. Dan di situ juga terkadang walaupun kita sudah menghubungi, ada aja orang yang menolak untuk melakukan
melakukan wawancara. Jadi berdasarkan pengalaman tuh akhirnya saya menyadari oh ternyata dataset yang sudah dibuat oleh BPS ataupun mungkin yang lembaga-lembaga lainnya itu tidak semudah itu untuk dibuat atau mengumpulkan data itu nggak semudah itu. Karena waktu itu saya kira-kira menghubungi 40 orang untuk dilakukan wawancara, paling yang saya lakukan wawancara ujung-ujungnya itu cuma 15 orang. Jadi kemungkinan ditolaknya itu sangat besar, terutama untuk yang kuesioner panjang itu kemungkinan besar ditolak. Dan juga kuesioner itu sendiri kalau kita lihat mungkin pertanyaan-pertanyaan di kuesioner itu kan terkesan sederhana ya. Tetapi di balik itu semua kuesioner, setiap pertanyaan di kuesioner itu sudah harus ada landasan teori atau referensinya. Jadi tidak boleh ini kayaknya ada hubungannya dengan ini variabel ini, jadi masukin aja deh, itu nggak boleh. Jadi kita udah harus langsung tahu referensinya apa dan alasan kuatnya kenapa ada hubungannya dengan, dan itu dicari dari penelitian atau jurnal sebelumnya. Paling itu sih kalau untuk peneliti dan baca-baca paper lah kalau untuk peneliti. Kalau untuk Mbak Sofi silakan. Oke, nah kalau misalnya aku sendiri di Bank Mandiri itu aku mengikuti General Banking Program. Nah, General Banking Program ini jadi programnya itu semacam kayak kita itu menjadi ODP kalau teman-teman pernah dengar. Nah, kalau misalnya ODP itu semacam manajemen trainee. Jadi kita dilatih kayak seperti manajemen trainee-nya Bank Mandiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku sendiri ditempatinya di retail banking. Nah, jadi itu nanti bakal ditempati di cabang-cabang Bank Mandiri ataupun di area Bank Mandiri. Nah, ngapain sih General Banking Program ini? Nah, ini General Banking Program ini nggak sebatas cuma jadi teller atau CS aja ya teman-teman. Nah, pokoknya lebih luas lagi kalau misalnya teman-teman nanti mau General Banking Program di Bank Mandiri ini. Nanti bakal belajar mengenai kredit juga, ataupun consumer loan, ataupun micro banking. Pokoknya seru banget deh General Banking di Bank Mandiri. Wah, menarik banget ya untuk Kak Matius dan Kak Sofia, pengalaman sama manfaatnya gitu, tentu insightful gitu, dan banyak banget manfaatnya jika mengikuti program MBKM ini. Oke, sebagai penutup Kak, boleh dong kasih kesan dan juga semangat kepada teman-teman pendengar kita Exposcem yang juga ingin mengikuti program MBKM ini. Mungkin dari Kak Matius. Oke, mungkin buat teman-teman pendengar dari Exposcem ini yang belum mendaftar atau mungkin masih mahasiswa baru, tetap semangat aja untuk kuliahnya. Selama kuliah jangan lupa untuk belajar dengan baik dan benar, baik itu selama materi-materi perkuliahan maupun materi-materi di luar perkuliahan yang mungkin bisa mendukung skill dari teman-teman. Karena di dunia magang ataupun dunia kerja itu sendiri tidak terpaku kepada textbook yang ada di perkuliahan, tetapi itu juga ada membutuhkan skill-skill yang dipelajari di luar kuliah. Paling itu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari Kak Sofi. Oke, kalau aku sendiri sih kesannya merasa bersyukur banget ya. Itu pas banget program MBKM ini ada di angkatan aku. Jadi aku merasa bersyukur banget sih bisa ikut program MBKM ini. Dan teman-teman please jangan sia-siain kesempatan untuk belajar di luar kampus ini, karena ini tuh benar-benar kesempatan berharga banget sih buat aku. Terus aku tadi juga lupa mention nih manfaat-manfaatnya banyak banget pokoknya kalau misalnya magang tuh. Selain uang saku juga experience dan connectionnya itu sangat luas banget sih kalau misalnya di dunia kerja itu. Terus juga manfaatnya yang lain itu teman-teman nih kalau misalnya dari luar kota nggak usah khawatir kalau misalnya di tempatin magangnya itu di luar kota, di luar domisilinya. Teman-teman bakal dikasih uang transport kok, tenang aja. Terus untuk manfaat yang lebih lagi tuh di Bank Mandiri itu teman-teman bakal dapat sertifikasi perbankan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ngelamar pekerjaan di perbankan, teman-teman itu pasti udah dengan membawa sertifikat tadi itu, teman-teman itu udah jadi nilai plus dibanding dengan aplikan lainnya gitu. Jadi teman-teman please jangan sia-siain kesempatan ini karena ini program yang bagus banget sih menurut aku. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang mau daftar MBKM, boleh dipersiapin dari sekarang ya, karena MBKM ini banyak banget ya manfaatnya. Mungkin ada manfaat-manfaat yang gak bisa kita dapetin di ruang perkuliahan ya Kak. Nah,
Gak kerasa nih, udah 30 menit kita nemenin kalian. Untuk episode kali ini, mungkin kami cukupkan sekian. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, untuk kalian yang penasaran dan ingin mendengarkan podcast-podcast kita yang lain, yang tentunya gak kalah menarik nih dari podcast kita yang sekarang, kalian bisa dengarkan di YouTube dan di Spotify kami ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast John hari ini. Sampai jumpa kembali di Podcast berikutnya. Bye-bye.